siang sobat-sobat sekalian, kita bertemu kembali di channel Dr. Suci. Tetap bersama saya Dr. Suci, dan siang ini saya berada di kafe Titik Temu daerah Desa Talun Kenas, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Tempatnya nyaman, asri, banyak pepohonan, dan saya merasa sangat nyaman di sini. Nah, sobat-sobat sekalian, di sebelah kanan saya ini adalah pemilik kafe. Coba kita mau tahu ya, siapa sebenarnya Bapak pemilik kafe Titik Temu ini ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Selamat siang Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ini Pak. Perkenalkan, saya Dr. Suci, dan sudah cukup lama saya pengen berkunjung ke sini Pak. Saya melihat dari medsos ada satu kafe yang nyaman di daerah Talun Kenas, dan memang kebetulan saya juga punya hobi jalan-jalan nih Pak. Jadi selama pandemi, jadi saya suka mencari udara yang segar-segar untuk membantu, keluar ya, Bu, ya? Iya, untuk membantu kesehatan kita. Iya Bu, ya. Pak. Nah, maaf dengan Pak Sofi Bu, Sofi Sembiring. Oh, Pak Sofi Sembiring. Iya Pak Sofi Sembiring. Tadi saya lihat di depan tuh nama kafenya Titik Temu ya Pak ya. Artinya apa itu Pak? Kok Titik Temu terus ada kata-kata kuta gitu Pak? Oh iya. Jadi gini Bu, kafe ini saya buat untuk ketemu pengusaha-pengusaha ataupun orang mau berwisata di desa Talun Kenas, yang mana di desa ini banyak objek wisata Bu. Iya. Danau Linting, tempat pemandian. Iya. Jadi saya buat ini artinya untuk rest area orang apabila mau kemarin main-main tapi tempat makan nggak ada. Jadi saya buat titik temu ini, titik temu kampung namanya. Jadi Kuta itu artinya kampung Bu. Oh gitu, saya pikir Kuta tadi di Bali Pak. Nggak ada sangkut pautnya sama Bali, nggak ada sangkut pautnya. Jadi Tapi saya lihat tadi ada payung Bali-Bali juga ya Pak ya. itu cuman penambah apa aja tuh. Artinya Kuta itu artinya desa. Bahasa Karonya. Oh, bahasa Karo ya Pak. Kuta itu desa Talun Kenas Bu. Gitu. Jadi titik temu kampung desa Talun Kenas itu Bu artinya banyak. Iya. Jadi kafe ini sudah berjalan hampir 4 bulan 5 bulan lah Bu. Alhamdulillah. Iya, luar biasa ya Pak. Ya, Bu, ya, Bu. Mudah-mudahan sukses terus ya Pak Amin, ya. amin. Jadi ini gini Pak, kebetulan karena saya dokter gigi nih Pak, dan kebetulan saya juga sedang mencanangkan bagaimana memelihara kesehatan gigi mulut Pak, kemudian mengedukasi masyarakat supaya peduli dengan kesehatan gigi mulutnya. Jadi saya boleh tanya-tanya sedikit ya Pak ya, tentang kesehatan gigi mulut menurut Pak Sofi ya. Bapak sering nggak ke dokter gigi? Kalau sekarang ini nggak pernah lagi Bu. Loh kenapa Pak? Ya, pertama mungkin karena pandemi COVID ini kita kan ketemu sama dokter atau orang lain juga kan. Takut kan Bu ya, artinya memang kita dibatasi geraknya, banyak di rumah kan Bu. Jadi untuk pandemi ini hampir 2 tahun belum pernah Bu. Oh, jadi hampir 2 tahun Bapak nggak pernah ke dokter gigi? Nggak pernah ke dokter gigi. Waduh, itu seharusnya berkunjung ke dokter gigi itu Pak minimal 6 bulan sekali. Oh iya. 6 bulan sekali, 6 bulan sekali itu kunjungi dokter gigi Pak. Iya, Bu. Sakit atau tidak sakit, ada keluhan atau tidak ada keluhan, Bapak wajib ketemu sama kami nih. Kami cantik-cantik loh Pak. Jadi itu alasannya karena takut aja Bu. Pak. Selama ini memang kita rutin memeriksakan gigi setahun 2-3 kali. Tapi karena pandemi ini Bu, 2020 ini sampai sekarang belum pernah. Waduh, jadi kira-kira kapan terakhir Bapak mengunjungi dokter gigi? 2019 ya mungkin Bu. 2019, jadi sebelum pandemi ya Pak ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi, jadi Bapak terakhir mengunjungi dokter gigi. Kemudian keluhannya apa tuh? Saya karena hobi minum es Bu, jadi paling gusi itu bengkak gitu aja. Oh, gusinya bengkak, gusinya bengkak. Kadang-kadang begadang di bengkak gitu aja. Oh, gusinya bengkak. Iya, yang lain nggak ada keluhan Bu. Jadi terus dapat apa? Dikasih apa? Advisnya dari dokter giginya pada waktu itu? Ya, kalau gusinya bengkak? Jaga apa ya Bu ya? Vitamin C ya mungkin ya, vitamin C. Disuruh minum konsumsi vitamin C. Kemudian jangan banyak begadang gitu Bu dulu. Oh gitu, jangan banyak begadang kan dokternya? Karena gigi kan pengaruh ke gigi gitu, kurang tidur gitu.
Nah, jadi sebenarnya kalau gusi bengkak itu banyak faktor, Pak. Iya Bu ya. Itu dari infeksi. Oh. Ya, biasanya karena infeksi, Iya, kemudian iya. timbullah gusinya bengkak. Iya, iya. Maaf Pak, saya mau tanya, waktu itu Bapak ada merasa ada karang gigi? Oh ada juga karang gigi Ada ya, makanya gusinya bengkak ya? Iya, karang Gusinya gigi. bengkak dari karang gigi, atau mungkin giginya berlubang ya? Iya. Nah, giginya berlubang, jadi timbul pembengkakan, Bengkak. Dan kemudian saya mau tanya lagi nih, pada waktu itu Bapak kalau gosok gigi berdarah nggak? Tempo hari ya, cuman sekarang nggak lagi. Tempo hari Oh, dengan sekarang nggak mungkin lagi karena ya? ya bengkak kan bukan. Karena Gesek bengkak, ya. jadi pada waktu gosok gigi berdarah, tapi sekarang udah sembuh. Udah. Nah, berarti selama kurun waktu 2 tahun ini Bapak nggak pernah lagi memeriksakan Nggak. giginya ya Pak ya? Oh sayang sekali Pak, harusnya Bapak Karena kunjungin lebih lagi. takut lagi sekarang Nggak pandemi apa-apa dengan Pak, gigi Bu. nggak ya, tidak ada masalah, asal Bapak tetap prokes. Makasih Bu, makasih Ya, Bu. Dokter. Bapak tetap prokes, kemudian semua praktek-praktek teman-teman saya, para dokter gigi juga menjaga ketat prokes Iya, Pak. iya, iya. Tetap menjaga ketat prokes, jadi Bapak dan masyarakat, teman-teman juga yang lain nggak Iya. perlu takut mengunjungi dokter gigi selama pandemi ya, karena itu akan tetap dijaga ketat. Iya, Dijaga iya. ketat itu misalnya dokter giginya juga memakai APD nih, APD yang lengkap ya kan, dan kemudian biasanya Pak sebelum dilakukan pemeriksaan kami akan meminta pasien untuk berkumur. Berkumur dulu ya, berkumur dulu selama 30 detik Pak, Iya. berkumur dulu selama 30 detik, dan itu adalah upaya untuk menghindari siapa tahu memang terkonfirmasi Iya. ya Pak, bukan terpapar siapa tahu terpapar oleh COVID, jadi itu bisa meminimalisir dampak-dampaknya ya Pak ya. Nah, kemudian saya mau tanya lagi nih, Bapak punya kebiasaan merokok nggak? Saya nggak merokok Bu. Alhamdulillah nggak merokok Bapak ini. Ini buat contoh buat bapak-bapak yang lain nih ya. Bapak ini nggak merokok, jadi nggak pernah ada mengeluh bau mulut ya Pak ya. Pernah nggak Alhamdulillah Bapak sampai merasa? sekarang ada Bu, cuman mungkin karena mungkin siap makan atau makanan yang mengandung baunya kan Bu. Tidak peti atau apa paling gitu Oh, aja. kalau makan pete biasa Pak. Kalau Tapi makan kalau pete itu untuk biasa bau mulut. belum Iya. belum pernah Bu. Oke, senang sekali saya mendengarnya, walaupun kita belum pernah ketemu ya Pak, Iya, belum iya. pernah ketemu. Maksud saya belum pernah melakukan pemeriksaan secara Iya, klinis ya. Mungkin Bapak mengunjungi teman saya yang lain dokter gigi, tapi dari interview ini saya bisa memperoleh sedikit gambaran bahwasanya Bapak itu care ya dengan Iya. kesehatan gigi mulutnya ya Iya. Pak ya. Jadi selama ini keluhan Bapak hanya 2 tahun yang lalu giginya bengkak, Iya. ketika gosok gigi berdarah, Berdarah. ya kan Kak, ya itu giginya berlubang, mungkin ya ada gigi berlubang ya, Ada Bu. dan sudah diobatin Sudah ya, diobatin. sudah diobatin ditambal ya Pak, Tambal. ditambal. Oke, nah jadi saran saya ke depannya Pak, karena juga faktor usia, jadi kita harus tetap ya Pak ya, Bapak harus tetap melakukan perawatan kesehatan gigi mulut ya Pak. Iya. Jadi walaupun di masa pandemi pun memelihara kesehatan gigi mulut itu sangat penting. Iya Bu, makasih. Sangat penting ya Pak. Nah, malah menjadi lebih penting Pak. Karena apa? Nanti kita takut akan terjadi infeksi sekunder Pak. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan sih kita sehat-sehat ya Pak ya. Amin. Nah, caranya itu seperti apa? Ya, Bapak harus rutin minimal menggosok gigi 2 kali sehari Pak. Iya. Setelah sarapan sama sebelum Tidur. tidur. Ya, setelah sarapan kemudian sebelum tidur. Dan saya nganjurkan juga nih Pak, Bapak bisa menggunakan obat kumur. Ya, gunakan obat kumur, cara penggunaannya dikumur selama 30 detik, kemudian dibuang ya. Setelah itu tolong juga Bapak jangan sering mengkonsumsi makanan-makanan yang manis, yang mengandung karbohidrat tinggi, atau makanan-makanan yang lengket ya Pak ya. Dan saya sangat senang nih mendengar Pak Saufi nggak suka merokok. Iya. Ya. Tapi kalau untuk obat kumur yang bagus apa Bu ya? Ini untuk masa-masa COVID ini kan Bu. Apa saja bagus Pak. Iya. Gitu ya. Pak, iya, saya nggak bisa Oh, saran dari rekomendasi dokter. dong. Oh. Semua obat kumur bagus. Iya. Jadi kalau Ibu kami butuh mau berobat untuk gigi Bu, kami kemana Bu? Mau ketemu saya Udah atau? praktek atau? Iya. Kalau saya
sebenarnya kesibukan saya yang utama itu adalah saya dosen, Pak. Dosen, ya. Saya staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Prima. Oh iya iya. Ya, saya staf pengajar di situ. Iya, iya. Saya mengajar ilmu kesehatan gigi masyarakat. Iya, iya. Jadi memang beginilah tugas saya, Pak. Saya selalu melakukan edukasi Iya, iya. ke masyarakat, ya, itulah tugas saya. Nah, kemudian kalau untuk praktek, karena saya juga usia saya sudah cukup lanjut, Pak, saya hanya menangani untuk pasien-pasien yang keluhan bau mulut Oh, atau iya. halitosis. Bapak kalau memang merasa ada gangguan di mulut dengan rasa tidak nyaman atau bau mulut itu, Bapak bisa ketemu saya di Poliklinik Gigi di Rumah Sakit Siti Hajar, Oh Pak. iya, itu Bu ya, Oke, pada bulan Bu ya. iya, Padang Bulan. Nah, dan kalau untuk sehari-hari juga saya praktek di Klinik Raihan di Menteng Indah. Iya. Ya. Oke, jadi Bapak ada mau ditanya lagi nggak nih tentang masalah kesehatan gigi? Saya kira udah cukup lah Bu untuk kesehatan gigi. Oke, saya rasa juga udah cukup bincang-bincang kita siang ini Ya, ya, Pak, makasih, ya. Bu. Sukses terus buat Makasih. kafenya dan kita sehat-sehat terus ya. Amin. Terima kasih Pak Ya, Sofi. terima kasih Bu. Ya, sampai Ya. ketemu lagi ya, Ya, Bu. Pak. Ya, Bu. Baiklah, sobat-sobat sekalian, sampai ketemu lagi di konten-konten saya yang selanjutnya. Nah, di video yang berikutnya saya akan menjelaskan nanti tentang bau mulut atau halitosis, bagaimana terjadinya bau mulut dan bagaimana juga pencegahannya. Tunggu tayangan berikutnya. Sampai ketemu, terima kasih.